Makanya kita canangkan kegiatan-kegiatan tasawuf dengan kelembutan-kelembutan seperti itu. Dan kalau misalkan mereka ingin tahu lebih dekat kegiatannya, kita salurkan ke majelis-majelis TKN kan begitu. Kita orang torikot, bahwa kita adalah orang syariat yang sedang belajar torikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin. Hari ini nih kita akan menghadirkan Ketua DKM Masjid Al-Mubarak, Ustadz Muhammad Abror. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Ustadz. Udah bisa dijamu nih podcast tasawuf. Kita ngopi dulu Ustadz. Kita ngopi dulu. Bismillah. Nah, teman-teman yang ada kopi, boleh dah kita ngopi dulu dah. Ayo kita ngopi. Mantap kopinya nih. Masya Allah. Sejak kapan Ustadz jadi ketua DKM Ustadz? Semenjak lupa juga ya. Lupa juga. Jadi DKM turunan. Iya. Dulu almarhum. Iya. Dulu bapak saya tiba-tiba ada salah satu kawan kita ya ngurus jadwal khotib tidak diagendakan dalam 1 tahun. Rupanya kalau setiap Jumatan itu kita ketar-ketir gitu. Siapa nih khotibnya? Nah, jadi rupanya lepas, nggak sanggup, diserahkan ke saya. Jadi kata bapak, udah kamu aja. Ustadz Latif juga serahkan, udah ente aja. Antara kisaran 2016-an kayaknya, iya 2016-an gitu. 2016-an. Jadi awalnya ngurus jadwal-jadwal khotib. Iya, jadi ngurus jadwal khotib gitu. Jadi saya agendakan 1 tahun ya, alhamdulillah. Saya juga punya kegiatan dulu di LTM NU di PB gitu ya. Jadi saya punya banyak kolega, kawan-kawan, kenalan para asatidz. Kiai Abdul Manan. Iya, Kiai Abdul Manan. Nah, dan saya juga kan aktif di MUI Kecamatan Pulau Gadung. Ya dulu sebenarnya saya udah kepengin gitu positioning di situ, cuma ya mengalir saja. Ternyata kawan-kawan itu yang ngajak saya aktif di kegiatan di keorganisasian itu. Tapi ini yang kita salut Ustaz, dari orang-orang yang melayani tamu-tamunya Allah. Alhamdulillah. Ini kan baitullah. Orang ngurusin istana negara aja orang bangganya bukan main. Iya. Apalagi ngurusin masjid. Betul. Begitu kalau ngurusin masjid bedanya sama tamu-tamu negara. Tamu-tamu negara. Kenapa? Bedanya gini, kalau tamu-tamu negara kan ada budgetingnya. Oh iya. Iya. Kalau kita tamu-tamu Allah ya kita benar-benar semua kocek dari kantong kita sendiri. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ada boti ya. Jadi kita sudah mulai ada keringanan. Terima kasih jemaah. Iya. DMI DKI gitu. Terima kasih sudah pemerataan memberikan jatah untuk kegiatan operasional tempat ibadah seperti Masjid Al-Mubarak ini. Iya. Berarti Masjid Al-Mubarak masuk dalam binaan DMI juga Ustaz ya? Dewan Masjid Indonesia. Masuk Dewan Masjid Indonesia. Kalau dilihat kan jumlah masjid di Indonesia ini kan paling banyak sedunia Ustaz. Betul. Dan masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan umat. Betul. Dan Ustadz yang ngurus kegiatan umat. Iya. Apa sih Ustadz sebenarnya tantangan jadi DKM masjid? Ya sebenarnya tantangannya adalah kenikmatan yang kita peroleh, yang kita hasilkan. Begitu. Kenikmatan ya? Ya kenikmatannya artinya ketika terselenggaranya kegiatan-kegiatan di masjid, ada rasa bahagia. Ya, gitu. Kita ada rasa syukur gitu ya. Ya khotibnya hadir gitu Jumat kan. Jalan bener. Jumat berjalan gitu kan. Ya kecuali mungkin masa-masa pandemi. Tapi alhamdulillah di masa-masa pandemi ini Al-Mubarak tidak, semenjak saya pegang tidak satu waktu Jumat pun terlewat. Selalu ada. Selalu menyelenggarakan walaupun secara terbatas saja ya. Ya terbatas dan kita ya melipir lah pelan-pelan kan gitu ya. Kita tahu kode etik pemerintah MUI mengatakan seperti itu, tetapi
kita tetap jalan. Masjid nggak boleh tutup sama sekali Ustaz ya? Iya, nggak boleh ditutup gitu. Karena kalau udah ditutup nanti sama juga kita datangkan dajjal, nanti nggak ada adzan, betul nggak? Nggak ada adzan, benar. Iya, kalau nggak ada adzan panggilan sholat, kalau udah dipanggil ya kita datang dong, kan begitu caranya. Kalau nggak ada adzan, udah dajjal datang. Rantai-rantai dajjal yang mengikat itu lepas kalau sudah tidak ada adzan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kan? Nah, itu makanya harus kita yang menjaga kan gitu. Benar. Iya. Jadi DKM melayani umat, menghidupkan masjid. Ya. Yang menjadi harapan Ustadz Abror nih ke depan nih Masjid Al Mubarok. Kira-kira nanti Masjid Al Mubarok nih mau seperti apa gambaran visinya Ustadz Abror sebagai DKM? Kepengen saya Masjid Al Mubarok ke depan ya. Tetap mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernuansa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara kegiatannya dan dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan toriko begitu karena ya dengan toriko itu kan penuh dengan kelembutan tasawuf ya jadi benar-benar kegiatan-kegiatan itu berdampak positif terhadap masyarakat, menghilangkan radikalisme, iya kan, mencegah terorisme seperti itu, mencegah peredaran narkoba. Iya, dan kemudian juga banyak hal-hal yang kira-kira mengatasnamakan Islam tapi radikal. Nah, ini kan berbahaya juga kan begitu ya. Nah, justru itu yang menjadi momok buat kita dan kita harus counter itu bahwa Islam tidak seperti itu. Berarti sebenarnya DKM itu filter supaya masyarakat itu menerima informasi keagamaan yang utuh, yang benar. Betul. Makanya kita canangkan kegiatan-kegiatan tasawuf dengan kelembutan seperti itu. Kalau begitu bisa dibilang gini dong. Arah masjid itu ditentukan oleh DKM. Arah masjid. Maksudnya arah mata kegiatan, angin, arah kegiatan. Oh. Kalau arah kegiatan itu ya kita sama-sama. Oh, sama-sama. Tetap ada musyawarah. Iya, tetap kita musyawarahkan gitu dalam menentukan siapa khotib juga itu kan terutama nih dekat-dekat dengan Idul Adha gitu kan. Iya, kita musyawarahkan. Begitu. Terutama yang PHBI ya gitu PHBI. Kan. Nah, itu. Jadi itu tetap kita musyawarahkan. Walaupun memang saya punya link gitu kan. Barangkali kadang saya juga sarankan ke Ustadz Latif ini sebaiknya siapa kan gitu. Saya sarankan kepada bendahara dan sekretaris ini sebaiknya siapa. Gimana kalau misalkan kita prioritaskan jamaah TKN para asatid yang ada di TKN kita prioritaskan. Ketika ini sudah katakan tidak ada mepet ya saya ambil dari MUI gitu kan. Nah, gitu. Jadi masjid itu tetap menjadi ruang yang terbuka untuk semua kalangan Ustaz ya. Sebenarnya memang harus seperti itu. Selagi masih sama-sama satu akidah. Sama-sama gitu umatnya Nabi Muhammad. Sama-sama umatnya Nabi Muhammad tidak menutup kemungkinan untuk mereka untuk bisa berjamaah dan kalau bisa kita berdakwah kepada mereka. Jangan sampai orang gara-gara terkesan eksklusif orang jadi enggan. Nah, seperti itu. Sebenarnya ya mungkin kalau orang-orang yang memandang seperti itu karena dia melihat dari luarnya saja, ya dari lapisan kulitnya saja. Kalau dia sudah mulai masuk ke dalam, nah itu makanya kita bridging supaya mereka itu mengerti bahwa tasawuf tidak seperti kesan-kesan eksklusif seperti itu atau kita protek hanya kalangan tertentu tidak, gitu kan? Makanya kan di sini ada namanya tasawuf modern kan begitu. Dengan modernnya kita serba-serbi melakukan sebuah kegiatan dakwah itu ya transformasi gitu kepada semua kalangan. Makanya saya mencoba untuk menggalang orang-orang ya preman-preman, orang-orang pasar kan gitu ya. Kemudian ya orang-orang di jalan. Gitu. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang ya di luar kegiatan TKN saya membuat sebuah kegiatan-kegiatan juga untuk menjembatani, untuk nge-bridging agar mereka jangan hanya melihat dari luarnya saja. Kita coba, kita membuka gerbang wacana, informasi, wawasan tentang thorikot itu seperti apa. Ya, kita berbicara main dari dunia ini aja dulu, gitu kan. Jadi sebenarnya untuk sampai kepada membuka pemahaman masyarakat mengenai tasawuf tarekat, itu perlu ada bridging saja. Ada tahap ya. Ada tahap.
Jadi orang juga ketika sudah mulai mau masuk ke Thoriko itu kan biasanya ditalkin. Gitu. Kalau talkin kan berarti dia sudah komitmen, sudah yakin, sudah mantap. Udah dia, masuk deh. Iya, harus. Artinya dari pemahamannya saja dulu. Iya. Tetapi kan kita perlu memberikan pendalaman. Pendalaman pemahaman tentang apakah Thorikot itu. Jangan sampai dia merasa dicekoki atau kita paksa atau kita siasati sehingga begitu dia setelah talkin toh juga tidak mengamalkan begitu ya kan? Sayang Ini gitu. perlu ada pembinaan saja. Betul. Betul. Ngopi dulu. Ngopi dulu Ustaz. Kita ngopi dulu Ustaz. Benar nih. Saya pengen ngopi. Rupanya cocok sama perasaan kita. Perasaannya. Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ngomongin tentang bridging Ustaz. Ya. Ini kan Ustaz juga sedang sedang merintis satu usaha Ya. dakwah Iya. melalui sebuah kegiatan Iya. yang dikenal dengan Theos. Dengan Theo. Nah, itu apaan Ustaz? Theos itu kan singkatan dari The Energy of Sufi. Gitu ya. Nah, kenapa kita membawa nama The Energy of Sufi? Apakah kita Sufi? Kalau dibilang Sufi, kita ini belum Sufi. Tetapi kita terinspirasi dengan sufistik. Itu seperti itu. Sufi itu inspirasinya. Iya, terinspirasi karena Sufi itu orang yang selalu membersihkan diri. Oke. Dengan kelembutan, dengan adab seperti itu. Dengan akhlak. Dengan akhlak. Jadi kita membuat sebuah brand, nama besar rumah kegiatan kita ini adalah Theos. The Energy of Sufi. Dan bahasa Yunani pun Theos itu artinya Tuhan. Iya, Theo. Gitu, Theo ya. Teologi. Seperti itu. Kalau kita kuliah ada pelajaran teologi. Iya. Jadi ini ya, kegiatannya di dalamnya ada beberapa departemen di situ. Ada yang namanya SRTE, Senam Relaksasi Terapi Energi. Senam. Iya. Ada yang namanya Hakon. Apa? Hakon itu harmoni Al-Qur'an. Oh, Nah, ngaji. Iya, ngaji. Ya, tahsin, talaki, tahfidz, itu di situ di dalamnya. Nah, kemudian ada event organizer juga di situ, ada dongeng-dongeng Islami kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu Jamiatul Muhibbin. Jamiatul Muhibbin itu adalah kegiatan zikir. Ya, gitu. Kegiatan zikir. Ada zikir tabaruk dan ada zikir TKN. Seperti itu. Jadi 3 itu saja ya? Ada 5. Oh, 5. Jadi yang keempat adalah F-Sydney. F-Sydney itu adalah Forum Silaturahmi Ikhwan Thorikoh An-Nahdiyah Indonesia. Oke. Dan yang kelima, ini yang kebanyakan orang minta karena orang cenderung menganggap kita ini adalah sebuah pengobatan. Makanya kita buat Rumah Sehat Theos. Oke. Iya. Jadi memang pengobatan benar-benar berupaya ikhtiar lah. Iya. Ikhtiar untuk sembuh gitu saja ya. Jadi ini adalah wadah untuk kebutuhan masyarakat. Gitu. Terbuka untuk umum berarti? Terbuka untuk umum dan orang-orang kita, kawan-kawan kita yang sudah terekspos dan kemudian tumbuh bakatnya setelah mengikuti kegiatan senam di sini, dia punya bakat pengobatan. Nah, disitulah kita salurkan. Itu menjadi sebuah media untuk masyarakat. Oh, kayak orang bisa bekam, ngajarin bekam, orang jadi pinter bekam gitu saja ya. Betul. Ya ada kaderisasi juga berarti ya? Ya, ada kaderisasi juga. Jadi kaderisasi ini kita buat training of trainer khusus untuk mereka-mereka itu supaya berani tampil gitu, tidak ragu-ragu lagi. Kita dan ekspos. ini kan sebetulnya pengabdian juga masyarakat. Insya Allah. Ada sosialnya, dan juga ada keagamaannya, ada ngajinya juga, ada dakwahnya juga. Tadi Ustaz bilang preman-preman diajak. Betul. Ya sudah beberapa gitu ya. Jadi kalau orang tanya mungkin dapat apa di SRTE, begitu kan ya? Orang banyak begitu tadi. Iya, dapat apa di senam relaksasi terapi energi? Senam relaksasi terapi energi dibentuk olahraganya. Tetapi yang dia dapat adalah kajian tasawuf di sini secara teoritis. Begitu. Pakai kitab apa gimana? Ya, dengan amaliyah kita sehari-hari kita buka aja wacana-wacana pengetahuan. Bahkan ya kalau berarti tematik ya? Tematik. Dan kalau misalkan mereka ingin tahu lebih dekat kegiatannya kita salurkan ke majelis-majelis TKN kan begitu. Iya. Jadi bridging juga ya, supaya orang jadi ikhwan juga ya. Betul. Jadi belajar adab gitu kan, harus husnudzon gitu. Nah, seperti itu, belajar ikhlas gitu. Wah, enggak gampang Tat. Husnudzon, ikhlas. Itu berat semua Tat.
Dan ada lagi, dapat apa di SRT? Ya ini yaitu adalah penguasaan. Penguasaan dari efek zikir. Diibaratkan kalau kita berzikir ya, itu seumpama kompor minyak yang sumbu. Iya. Ya. Itu kalau kita zikir ya kita isi terus minyak. Nggak pernah nyalain, nggak pernah disundut kan gitu ya. Tumpah deh. Ya, jadi ini adalah gerakan-gerakan ini adalah gerakan sebagai pemantik saja, pemantik sehingga disundutlah kompor itu, maka dia menyala. Silakan mau taruh menu apa di atasnya, mau di atas wajan, di atas panci. Ya artinya segala menu itu dia akan tumbuh nanti namanya bakat-bakat, talenta-talenta. Makanya di sini tumbuh talenta-talenta. Oh, jadi sebenarnya ini bagian dari upaya untuk ngenalin potensi dan bakat diri juga. Iya. Iya, ini adalah sesuatu hal yang menarik yang nanti suatu saat orang akan ya namanya dakwah kan kita dari mana saja. Iya. Bisa saja begitu dia tertarik dengan senamnya, kemudian dia punya sebuah potensi, dia akan mengakui keunggulan, kelebihan yang ada di dalam dunia toriko. Ternyata itu adalah induknya, ternyata itu adalah sumbernya, kan begitu? Iya. Jadi melalui senam ini orang diajak mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi bagian dari media pada saat ya? Media ya. Iya. Kemudian diarahkan ke torikoh. Ke torikoh. Iya. Karena itu jalannya Ustaz ya? Jalannya. Benar. Iya. Ini kan medianya aja, kayak orang ngajak gitu ya. Calok lah. Tapi benar, ketika banyak orang ini mendekatkan diri kepada Allah, perlu ada upaya-upaya bridging saat ya. Betul. Karena ada orang-orang yang nggak bisa langsung dipaksa orang bertarekat ya. Nggak bisa. Ya, makanya di sini juga ya alhamdulillah di Teos ini ya kita sudah ada beberapa ikhwan torikoh yang lain. Ya saya pribadi sebagai ikhwan TKN saya bersyukur bisa membuat sebuah wacana seperti ini, kegiatan seperti ini yang masuk dari berbagai torikot yang lain gitu. Ikhwan-ikhwan torikot yang lain alhamdulillah sudah lebih dari 10 torikot yang bergabung di sini. Wah, dari torikot mana ada? Ya alhamdulillah ada yang Qadiriyah saja, ada yang Naksabandiyah saja. Ada Qadiriyah Naksabandiyah 38. Oh. Ada Qadiriyah Naksabandiyah Caringin. Ada Qadiriyah Naksabandiyah di Bumiayu, ada Qadiriyah Naksabandiyah di Indramayu, ada Qadiriyah Naksabandiyah di Samarinda. Jadi Qadiriyah Naksabandiyah itu banyak. Banyak ya? Banyak. Ini orang Jakarta semua tuh? Ya banyak, ada ya alhamdulillah sebagian ada yang di Jakarta. Ya ikhwannya gitu. Iya. Ada juga yang dari Sadiliyah, Syatariyah, Tijaniyah, Cistiyah. Jadi ini yang tadi disebut Ustadz komunitas tadi itu ya. Alhamdulillah. Jadi kita komunitas makanya tadi ada FSIT nih, Forum Silaturahmi. Forum Silaturahmi itu ya. Kita kasih wadah di situ. Ya kita kegiatannya kegiatan silaturahmi ke orang-orang soleh, ke para mursyid gitu. Iya. Jadi kita mengenal. Jadi dalam torikot itu kita harus tahu awasan. Jadi jangan main di lingkungan saja. Emang apa namanya kalau dipelajari lebih lanjut, torikoh itu kan sebenarnya muaranya satu. Betul. Muaranya satu. Iya. La ilaha illallah. Dan nggak ada lain, dan muara ujungnya juga teladan kita satu, Nabi Muhammad. Satu, insya Allah. Mudah-mudahan lewat upaya yang Ustadz Abror rintis ini ya semakin terjalin lah ukhuwah. Amin. Torikiyah. Amin. Persaudaraan antar sesama pengamal tarekat. Amin. Kalau di NU kan ada Jatman. Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nadiyah itu asosiasi pengamal tarekat yang terakreditasi lah, atau tarekat Mu'tabaroh yang sanadnya jelas. Iya. Kemudian juga ada kitab rujukannya. Iya. Kemudian juga silsilahnya betul sampai pada Rasulullah SAW. Nih bicara tentang Ustadz Abror kan juga pernah nyinggung tuh waktu di KBT tuh pengalaman bersama ayah yang punya banyak perubahan ketika mulai bertarekat, kok tiba-tiba banyak perubahan Ustadz? Almarhum. Iya. Pada dasarnya bahwa orang torikoh itu gini ya, kalau orang lihat kulitnya mungkin orang sudah belum apa-apa, sudah antipati dan alergi. Tetapi kita sudah mulai memasuki ke otot atau ke daging, ya dia sudah menyatu dengan saraf, kan gitu ya. Yeah. Nah,
Bapak saya itu kan syarat dengan syariatnya. Artinya kegiatan-kegiatan keagamaan, tentunya agama Islam, konteks syariatnya sudah cukup mumpuni. Iya, sudah cukup mumpuni. Namun kalau kita berbicara thorikot, seolah-olah antara syariat dan thorikot terbatas. Seharusnya nggak begitu. Seharusnya nggak begitu. Kita orang thorikot bahwa kita adalah orang syariat yang sedang belajar thorikoh. Satu kesatuan ya? Ya, kita adalah orang syariat yang sedang belajar thorikoh. Kita nih ikhwan thorikoh. Iya. Ya, kalau kita mengatakan kita ikhwan thorikoh, orang syariat kabur. Pergi dia. Gitu. Seolah-olah ada pemisah. Tetapi bahwa kita memang orang syariat yang sedang belajar thorikoh. Orang syariat belajar thorikoh. Iya. Karena apa? Kalau begitu, orang thorikot, kok orang thorikot begini, orang thorikot begitu. Katanya begini. Seolah-olah ada pemisahan, ada dikotomi. Iya, makanya saya bilang bahwa ini orang thorikot, dia yang sudah nyemplung, yang sebenarnya dia adalah orang syariat yang sedang menyelami, mendalami konten-konten atau esensi-esensi yang ada di dalam ketorikotan. Sebenarnya begitu saya lebih pure ke situ. Ya, jadi mereka kadang ngelihat fenomena, ada orang-orang nganggap oh ini memisahkan nih, ini ahlu thorikoh, ini ahlu syariah. Ahlu syariah nggak deket kalau itu, ahlu thorikoh bukan ahlu syariah. Nah, kan gitu. Padahal ulama-ulama kita, rujukan-rujukan kita semuanya ahlu syariah ya ahlu thorikoh ya Ustaz ya. Iya, supaya kita nggak dikatakan zindik dan fasik. Artinya keduanya masuk ada di dalamnya. Itu caranya kan gitu. Nah, itulah bapak saya begitu dia berjuang. Tidak menganggap yang lain itu berbeda. Nah, itu. Jadi awalnya dari perspektif itu ya. Ya, perspektifnya perspektifnya. Nah, almarhum itu kan berjuangnya bukan cuman di yang tadi Ustadz bilang, bukan cuman di orang yang sudah dikenal sebagai ahlu thorikoh, tapi juga orang-orang syariat dulu diajak ustadz. Makanya begini, yang dikatakan ahlu thorikoh, mungkin saya ulangi bahwa yang ahlu thorikoh itu bukan kita. Kita hanya ikhwan thorikoh. Yang ahlu thorikoh adalah guru-guru mursyid. Guru thorikoh. Yang ahlu thorikoh itu adalah guru-guru mursyid. Kita sekedar ikhwan thorikoh. Artinya ya kita orang syariat yang sedang belajar thorikoh. Begitu. Ya semuanya lagi belajar Ustaz. Iya. Jangan tiba-tiba masih ikhwan thorikoh ngaku-ngaku guru thorikoh. Nah, makanya kadang ada salah kaprah mengatakan kami tempat bertanya tentang thorikot Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kami itu ya kami dai yang punya kegiatan di TKN. Bukan begitu, bukan. Mohon maaf, ini perlu diluruskan. Iya. Jadi bukan anda dai sekalipun wakil talqin, mohon maaf gitu. Itu bukan. Kata-kata kami itu kan Abah Sepuh yang mengatakan. Otomatis sejajar atau sekelas, selevelnya Abah Sepuh. Iya kan? Berarti adalah seluruh guru-guru thorikoh yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia. Tempat bertanya tentang thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Iya. Artinya setiap mursyid itu memiliki benang merah thorikoh. Apapun thorikotnya, benang merahnya setiap guru mursyid memegang teguh setiap thorikoh. Jadi orang jangan sembarangan mengatasnamakan ikhwan thorikoh, kemudian merasa tahu, kemudian tempat bertanya menjadi tempat referensi orang tentang thorikoh. Seandainya pun dia memberikan informasi, itu mesti dengan referensi gurunya. Supaya enggak kecelakaan. Iya, jadi harus kita sebut guru kita kan gitu. Jadi kalau di ilmiah itu referensi harus jelas. Benar. Iya, jangan asal kita ngomong. Kita jelas gitu. Ini ada kita jelas. Benar. Jangan asal kita ngomong. Kalau ditanya sumbernya mana? Katanya. Yang tapi kita jawab katanya. Iya. Ini betul. Jadi sebenarnya itulah yang disebut di dalam TKN Pesantren Suralaya amal ilmiah, ilmu amalia. Jadi ilmunya diamalin, amalnya harus berdasarkan ilmu. Betul. Gitu.
Tidak berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdiri sendiri. Iya. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nggak boleh ngarang-ngarang. Karena udah ada guru mursyidnya. Betul. Benar. Betul. Bicara tentang tadi Ustadz Abror sempat menyinggung pernah aktif di LTM. Mau balik lagi Ustadz. Masjid. Ini salah satu, nggak tahu ya, ini mungkin pandangan saya. Masjid-masjid terutama di Indonesia, menurut Ustadz Abror nih, ini sudah ramah anak belum Ustadz? Masjid-masjid yang ada di Indonesia nih. Yang ada di Indonesia. Itu sudah ramah anak belum Ustadz? Jadi sebenarnya begini, kalau memang ramah anak itu kan memang di pedesaan atau di pelosok, ya. Di kampung. Dan kalaupun anak itu berisik, nggak apa-apa. Ya tinggal kita arahkan saja. Nah, karena memang itu alamnya anak-anak. Gitu. Nah, kalau ada masjid-masjid yang proteksi terhadap anak, nah itu sebenarnya tidak wajar. Karena apa? Kenapa tidak sampai anak-anak itu diperkenalkan tahu dunia kemasjidan, kan begitu. Biasa ya nama anak-anak, ada yang tiduran di masjid. Kan namanya anak-anak. Itu juga kan memang dari orang tuanya yang menuntun ke masjid. Asalnya kan seperti itu. Nah kemudian kan ketemu teman-teman tuh, orang tuanya sholat, anak-anaknya bercanda. Nah, itu wajar saja, tinggal diarahkan. Setidaknya mereka dengan masjid itu familiar dulu, akrab dulu, ya betah dulu di masjid, kan begitu kan. Orang yang nggak betah di masjid kan orang munafik. Jadi dari kecil gimana supaya anak-anak ini betah dulu tadi? Iya, ditanamkan dulu bahwa ini adalah tempat kita. Tempat kan kita, gitu. benar. Iya, gitu. Makanya cucu Nabi aja sampai naik ya, jadi imam Nabi. Iya. Nggak disuruh pulang ya. Masya Allah. Iya. Soalnya dulu pernah ada saat dulu saya waktu kecil itu punya temen, Toto nggak pernah balik lagi masjid. Itu ada berbulan-bulan itu. Pas kita tanya, rupanya habis diomelin dat. Nggak mau dikapok lagi masjid. Iya, itu mungkin ya sensitif juga, anak-anak itu sensitif juga. Kemudian mungkin yang ngomelinnya juga nggak lihat siapa anak. Saya ini alhamdulillah sering dijewer sama orang lain karena di masjid. Nggak kapok ini Pak. Iya, karena di masjid. Itu makanya akhirnya sekarang jadi ketua masjid. Iya. Karena harus sering-sering dijewer juga. Artinya kita sering datang ke masjid gitu ya. Ini lagi sholat, lagi bercanda, atau dijewer dari belakang gitu kan. Ada yang nyentil lagi kan gitu, diomelin. Mungkin anak-anak zaman dulu biasa ya. Nah itu begitu, seperti itu. Gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya, biarkan aja gitu ya. Anak-anak Badung ya biarin, tapi tinggal nanti kita arahkan setelah itu gitu. Ya jadi memang kita lihat-lihat juga model-model anak-anak yang seperti apa gitu kan. Nah ada yang sensitif ya, kita ngomongnya ceritanya pelan-pelan. Makanya saya mendingan suka mendongeng kalau sama anak. Oh, dongeng iya. ya. Jadi kita arahkan dengan dongeng, jadi jangan dengan kekerasan. Gitu. Jadi ada pendekatan khusus sebenarnya buat anak-anak ya? Ya, saya berani menantang. Ada anak yang Badung yang nggak bisa dibilangin. Ya, kita panggil, kita main sulap. Oh. Sambil kita main sulap, kita dongengin. Wah, ada cerita begini-begini. Nah, seneng nih. Seneng. Bahkan besoknya dia minta ngaji lagi sama saya. Ya, kita ngobrol, padahal ngobrol, tapi dia bilangnya ngaji katanya. Karena ya dia tahu isinya ya nasihat-nasihat, cerita-cerita Nabi dan lain sebagainya. Gitu. Karena ya saya sedikit berani mengeluarkan kelebihan lah di mata mereka gitu kan. Ayo ini coba suara kambing kecil, saya bilang. Kamu bisa nggak suara kambing kecil? Bercandain aja dulu. Dia mencontohkan, giliran saya yang mencontohnya yang paling pas gitu kan. Dia kagum, wah suara kambing kecil gitu ya kan. Itu sederhana ya. Iya. Coba kucing kecil, kucing besar gimana? Kucing garong. Ayo kucing garong. Nah di situ dia mulai kita ajak komunikasi, kita terjadi interaksi sama mereka. Mereka senang gitu. Pernah ada saya sholat, ada bola, duang gitu kan. Wah ini anak kecil nih. Waktu itu saya kan membina sebagai manajer di pondok pesantren Nikmatul Jawahir di Citayam gitu kan. Itu anak-anak yatim dan anak-anak duafa, anak-anak jalanan. Itu Habib
pimpinan pondok pesantren. Ya, itu saya ajak ngobrol gitu. Saya ceritain gitu. Ya, lama-lama dia malah gandrung ke saya. Kalau saya nggak ada dia cariin saya gitu. Sebenarnya anak perlu pengayom saja ya. Betul. Jadi ya memang kita di sini bisa kegiatan-kegiatan kalau kita sering kumpul bisa mengasah, menggali potensi apapun itu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Dan memori anak tentang masjid itu akan tertanam sampai dewasa. Iya. Benar. Begitu. Ya ada beduk, pukul-pukul beduk, mereka kasih menikmati main beduk. Jadi bisa kita simpulkan masjid mesti ramah anak. Ya. Jangan hanya dijadikan masjid itu sebagai tempat orang dewasa. Iya. Harus karena ada itu menjadi tempat pembinaan, tempat menuai bibit generasi muda dari masjid. Betul. Okay. Bahkan masjid kalau tidak ada anak-anak itu dianggap tidak wajar. Tidak wajar. Iya, tidak wajar. Karena jauh dari kehidupan yang natural. Kayak anak kan. Jadi kalau mau lihat masjid yang wajar, ada anak-anak kan? Nah, begitu. Ada anak-anak. Anak-anak sungkan nggak masuk masjid ya? Nah, kalau bisa ya berisik, berarti normal. Wah ini wajar gitu. Wajar anak-anak. Nah, iya. Yang penting orang tuanya yang bawa anak dikasih arahan. Iya. DKM-nya juga memberikan arahan yang sesuai dengan kondisi anak. Seperti itu. Makasih Ustadz Abrar. Ya. Untuk sharingnya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat ikhwan semuanya, buat saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan masjid-masjid di seluruh Indonesia ini bisa menjadi masjid yang ramah anak, Ustaz. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini orang bisa melihat bahwa anak-anak itu menjadikan sebuah kewajaran dan itu normal, natural adanya. Bahkan kalau perlu, kalau ada lahan kosong, dibikin taman bermain, Ustaz. Betul. Iya, dibikin taman bermain supaya mereka tidak alergi, tidak antipati terhadap. Jadi kalau emaknya ngaji bawa anaknya bisa main. Syukur-syukur kalau ada kue emaknya yang gantongin buat anaknya gitu. Makasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kita jumpa lagi nanti di podcast Tasawuf. Oke, Sobat TK News, jumpa lagi di Sabtu mendatang. Buat teman-teman yang belum download aplikasi TK News, download aplikasi TK News segera. Mudah-mudahan kita dalam keadaan cager bager lahir batin. Dukung terus channel kita TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.